1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bisnis proses reengineering tentang TikTok for Kids. Sebelumnya perkenalan, saya Muhammad Ridha Syarif. Saya Agung Ivan Julianto. Saya Marsha Fidayani. Saya Raihan Afri Mardika. Dan saya Chandra Fena Fadila. Chandra Fena Fadila, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait bisnis proses reengineering studi kasus kelompok kami, yaitu penambahan fitur TikTok for Kids pada aplikasi TikTok. Nah, selanjutnya apa sih itu bisnis proses reengineering? Ini biasa disingkat dengan BPR yang memiliki arti teknik manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi pada proses bisnis. BPR ini dilakukan dengan merancang ulang proses bisnis secara radikal, dan juga biasanya BPR ini dilakukan dengan cara mengurangi elemen-elemen pada proses bisnis yang tidak memiliki dan memberikan nilai tambah, dan juga memikirkan ulang proses bisnis secara mendasar. Biasanya BPR ini sering diterapkan perusahaan-perusahaan atau industri-industri pada dunia kerja, dan juga untuk mencegah bencana-bencana pada proses bisnis yang ada. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan langkah-langkah BPR ini dengan cara yang pertama, mengapa sih kita harus mengganti proses bisnis yang ada, dan juga menganalisis proses bisnis alur kerja yang saat ini, dan juga membuat dan mendesain baru proses bisnis yang baru, lalu mentransisikan proses bisnis tersebut ke desain yang terbaru. Yang melatar belakangi pada studi kasus kelompok kami, yaitu di mana media sosial, terutama TikTok, banyak tak terpisahkan di kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak-anak dan di kalangan remaja, di mana untuk TikTok ini memberikan beberapa konten yang paling menarik yang diberikannya. Dan juga untuk TikTok saat ini memiliki tantangan terhadap konten-konten yang diberikan terhadap anak-anak, di mana sekarang banyak memberikan konten-konten yang sensitif dan juga tidak pantas untuk ditonton untuk anak-anak, sehingga berdampak pada perkembangan psikologis dan waktu tontonan pada anak-anak. Dengan menanggapi permasalahan saat ini, kelompok kami akan membuatkan penambahan fitur pada penerapan penambahan fitur TikTok for Kids, di mana kita akan menambahkan rata-rata waktu tontonan anak-anak, dan juga orang tua bisa mengontrol tontonan anak-anak pada saat bermain TikTok, sehingga orang tua bisa berperan aktif dan mengontrol serta memastikan anak-anak bahwa konten-konten yang telah ditonton itu relatif untuk anak-anak. Yang sendiri untuk merancang dan mengimplementasikan fitur TikTok for Kids, di mana untuk orang tua bisa mengontrol dan melakukan penggunaan aplikasi untuk anak-anak, dan juga untuk bagi orang tuanya, di mana orang tua bisa mengontrol penontonan atau konten-konten yang telah ditonton oleh anak-anak, dan juga bagi anak-anak bisa menonton konten-konten yang sesuai dengan usianya dan menjadi platform yang ramah keluarga. Selanjutnya, untuk lebih bisnis prosesnya sendiri, di mana yang pertama kita akan membuka aplikasi TikToknya, lalu dilanjutkan di mana anak-anak akan disediakan menonton video dengan bisa melakukan likes, komen, simpan, dan share. Selanjutnya di yang ketiga, teman-teman di sini bisa mengalihkan mode TikTok for Kids, dilanjutkan dengan mengatur waktu pemakaian TikTok for Kids-nya. Selanjutnya di sini orang tua akan bisa memantau aktivitas tontonan yang telah ditonton. Untuk diagram yang pertama, di sini ada use case diagram. Untuk use case yang pertama itu membuka aplikasi TikTok, di mana ada dua aktor yang terlibat, yaitu orang tua dan anak. Selanjutnya ada menonton video dengan extend, likes, comment, simpan, dan share. Itu bisa dilakukan oleh orang tua dan anak. Selanjutnya ada mengalihkan TikTok for Kids, di mana itu hanya bisa digunakan oleh orang tua. Melanjutkan mengatur waktu pemakaian TikTok for Kids berkaitan dengan orang tua dan anak-anak, di mana anak-anak hanya bisa menonton video yang dibatasi oleh orang tuanya. Selanjutnya, untuk memantau aktivitas tontonan itu hanya bisa diakses dan hanya terlibat itu orang tua. Selanjutnya, diagram yang kedua mengenai skenario. Untuk skenario yang pertama yaitu membuka aplikasi TikTok, di mana yang terlibat yaitu dua aktor. Untuk alur prosesnya,
Yang pertama, aktor mengklik icon aplikasi TikTok, lalu sistem akan menampilkan halaman saran, lalu aktor berada di halaman saran. Terus skenario yang kedua yaitu next, di mana aktor yang terlibat yaitu orang tua dan anak-anak yang bisa melakukan penambahan next pada video TikTok. Selanjutnya untuk alurnya, yang pertama, aktor akan menonton video, lalu sistem akan menampilkan daftar video yang telah disaring, lalu sistem akan memutar video, lalu aktor akan menekan tombol next, lalu dilanjutkan untuk sistem akan menampilkan jumlah likes terbaru, lalu aktor akan membaca jumlah likes terbaru. Skenario yang ketiga yaitu komen, di mana kedua aktor tersebut bisa menambahkan komentar di video yang telah disaring tersebut dengan kontrol yang menguasai dari orang tua. Untuk alurnya sendiri yaitu aktor menonton video yang telah disaring atau yang akan dikomentari, lalu aktor mengklik icon komentar, lalu sistem akan menampilkan kolom komentar pada video tersebut. Lanjut, aktor tersebut akan menginput komentar tersebut dan mengklik kirim pada kolom komentar tersebut, lalu sistem akan menyimpan dan menampilkan hasil komentar dari aktor tersebut. Lanjut, aktor tersebut akan membaca hasil komentar tersebut di video postingannya. Yang keempat yaitu menonton video ke daftar tontonan atau unduhan mereka dengan pengawasan orang tua. Untuk alurnya sendiri, yang pertama aktor akan menonton video yang telah disukainya, lalu aktor akan mengklik icon tombol simpan, lalu sistem akan menyimpan hasil video tersebut ke dalam daftar tontonan anak. Lalu aktor akan bisa menonton kembali video yang disimpan di menu tersimpan. Skenario yang kelima yaitu share, di mana aktor bisa men-share video yang telah ditontonnya kepada teman atau platform lain. Untuk alurnya sendiri, aktor akan menonton video yang telah disaring di aplikasi TikTok, lalu aktor akan mengklik icon share, lalu sistem akan menampilkan daftar rekomendasi teman atau platform yang akan dibagikan, lalu aktor akan memilih teman-teman yang akan di-share-nya ke siapa, dan juga menampilkan platform untuk berbagi yang lainnya. Lalu aktor akan mengklik kirim. Skenario yang keenam yaitu mengalihkan mode TikTok for Kids, dan ini aktor yang terlibat hanya orang tua saja yang bisa mengalihkan ke mode TikTok for Kids, dan jika sudah diaktifkan maka akan muncul video yang telah disaring. Selanjutnya untuk alurnya sendiri, yang pertama aktor akan mengklik icon profile yang berada di pojok kanan bawah, lalu aktor akan mengklik menyebar yang berada di pojok kanan atas, lalu aktor akan mengklik menu pengaturan dan privasi, lalu sistem akan menampilkan halaman pengaturan dan privasi, lalu aktor akan mengklik pilihan fitur akun, di mana sistem akan menampilkan halaman akun. Lalu dilanjutkan, aktor akan mengklik dan akan merubah ke mode TikTok for Kids-nya, lalu sistem akan menyimpan data perubahan yang telah diubah oleh aktor tersebut. Lalu aktor akan menerima notifications jika sudah diubah ke mode TikTok for Kids. Untuk skenario yang ketujuh yaitu mengatur waktu pemakaian TikTok for Kids, di mana hanya orang tua yang bisa mengubah dan membatasi waktu pemakaian TikTok. Lalu jika waktu penontonannya itu sudah memiliki batas dan hampir habis, maka akan ada peringatan pada aplikasi TikTok tersebut. Untuk alurnya sendiri, aktor memilih waktu layar, lalu aktor memilih waktu layar hariannya, lalu sistem akan menampilkan halaman waktu layar hariannya. Dilanjutkan, aktor mengklik tetapkan waktu layar harian, dan sistem menampilkan waktu harian layar tersebut. Lalu aktor memilih batas waktunya, di mana sistem akan menyimpan waktu pemakaian tersebut selama batas waktu jam per harinya. Lalu aktor menerima notifikasi bahwa pengaturan waktu tersebut telah berhasil. Untuk skenario yang terakhir yaitu skenario memantau aktivitas tontonan, di mana di sini hanya orang tua saja yang bisa melihat dan riwayat yang telah ditonton dikomentari oleh anak-anak tersebut. Untuk alurnya sendiri yaitu aktor berada di halaman saran, lalu sistem akan menampilkan analisis berdasarkan algoritma di TikTok, lalu aktor akan mengklik menu profile,
Selanjutnya sistem akan menekan ke halaman profil dan menampilkan video yang diunggah, disukai ataupun yang lainnya. Selanjutnya aktor mengklik menu bar di pojok kanan atas, lalu sistem menampilkan menu dengan opsi seperti pengaturan dan privasi. Dilanjutkan, aktor akan memilih pengaturan dan privasi. Sistem menampilkan halaman pengaturan yang berisi pengaturan akun, privasi, dan keamanan. Selanjutnya, aktor akan memilih fitur pusat aktivitas tontonan. Dilanjutkan, sistem menampilkan riwayat aktivitas tontonan, riwayat komentar, riwayat termasuk notifikasi dan interaksi terbaru yang telah dilakukan oleh anak-anak. Selanjutnya, aktor mengakses detail setiap pihak fitur waktu layarnya, yaitu riwayat tontonan, riwayat komentar, dan riwayat pencarian di dalamnya. Baik, saya Marsha Fridayani. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai activity diagram. Untuk yang pertama itu ada activity diagram membuka aplikasi TikTok. Nah, jadi untuk membuka aplikasi TikTok, yang pertama aktor lakukan yaitu menekan icon aplikasi TikTok, lalu nanti sistem akan menampilkan halaman saran dan aktor berada di halaman saran. Lalu proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram likes. Untuk startnya itu aktor menonton video terlebih dahulu, lalu nanti sistem akan menampilkan daftar video yang telah disaring. Sistem memutar video dan aktor bisa menekan tombol like. Jadi tombol like itu ada di sebelah kanan video. Lalu sistem menampilkan jumlah likes terbaru pada video dan aktor bisa membaca jumlah likes terbaru. Proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram komen. Yang pertama yaitu aktor menonton video yang ingin dikomentari terlebih dahulu. Lalu aktor menekan tombol komen dan sistem akan menampilkan kolom input untuk menulis komentar. Lalu aktor bisa langsung mengetik komentar dan menekan tombol kirim. Lalu sistem menyimpannya dan menampilkannya pada kolom komentar video. Lalu aktor bisa membaca komentar terbaru pada video tersebut. Proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram simpan. Yang pertama itu aktor menonton video yang mereka sukai. Lalu aktor menekan tombol simpan. Tombol simpan itu ada di bawah tombol komen. Jadi urutannya likes, komen, lalu simpan. Lalu sistem menyimpan video ke daftar tontonan anak atau perangkat. Lalu aktor bisa menonton kembali video yang tadi sudah disimpan di menu tersimpan. Proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram share. Untuk yang pertama itu, aktor menonton video yang ingin mereka bagikan. Lalu aktor menekan tombol share yang terletak pada bagian kanan bawah video. Jadi tadi itu urutannya likes, komen, simpan, dan share. Lalu sistem menampilkan rekomendasi teman dan platform tujuan untuk berbagi. Jadi sistem sudah memberikan rekomendasi teman dan platform tujuan berbagi. Dan aktor bisa memilih teman dan platform tujuan untuk berbagi video yang ingin mereka share. Lalu aktor menekan tombol kirim, lalu proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram mengalihkan mode TikTok for Kids. Untuk yang pertama itu aktor mengklik menu profil di pojok kanan yang bawah, lalu menekan menu bar di pojok kanan atas, lalu memilih pengaturan dan privasi. Lalu sistem menampilkan halaman pengaturan dan privasi. Aktor memilih fitur akun. Lalu sistem menampilkan halaman akun. Aktor mengklik fitur alihkan ke akun mode anak. Lalu sistem menyimpan perubahan yang dilakukan oleh aktor tadi. Lalu aktor menerima notifikasi bahwa TikTok tersebut sudah berubah ke mode anak. Selanjutnya ada activity diagram mengatur waktu pemakaian TikTok for Kids. Nah, untuk yang pertama itu dimulai dari aktor memilih fitur waktu layar, lalu aktor memilih waktu layar harian. Nanti sistem akan menampilkan halaman waktu layar harian, lalu aktor mengklik tetapkan waktu layar harian. Lalu sistem menampilkan atur waktu harian Anda, terus aktor langsung memilih batas waktu yang sudah ditetapkan ya. Lalu sistem menyimpan waktu pemakaian
batas waktu per hari, lalu aktor menerima notifikasi pengaturan waktu, lalu proses selesai. Lalu yang terakhir itu ada activity diagram memantau aktivitas tontonan, yang dimulai dari aktor berada di halaman saran, lalu sistem menampilkan rekomendasi sesuai berdasarkan algoritma TikTok. Lalu aktor mengklik fitur profil yang ada di pojok kanan bawah, lalu sistem mengarahkan ke halaman profil pengguna, menampilkan video yang diunggah, suka, dan informasi akun. Lalu aktor mengklik menu bar di pojok kanan atas, lalu sistem menampilkan menu dengan opsi seperti pengaturan dan privasi. Lalu aktor memilih pengaturan dan privasi, sistem menampilkan halaman pengaturan yang berisi pengaturan akun, privasi, dan keamanan. Aktor memilih pusat aktivitas, lalu sistem menampilkan riwayat aktivitas pengguna termasuk notifikasi, komentar, interaksi terbaru. Lalu aktor bisa mengakses detail setiap pilihan waktu layar harian. Ada riwayat tontonan juga, riwayat komentar, dan riwayat pencariannya. Lalu proses selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram penambahan fitur pada aplikasi TikTok for Kids. Yang pertama ada sequence diagram membuka aplikasi, terdapat aktor, kemudian objek, yaitu mobile, TikTok Apps, dan server. Di mana aktor akan mengklik ikon TikTok untuk membuka aplikasi mobile. Selanjutnya mobile akan meluncurkan aplikasi. Kemudian TikTok Apps akan merequest home feed data yang berisi rekomendasi tontonan atau video ke server. Kemudian server akan merespon dan mengirim home feed data ke TikTok Apps dan menampilkan tampilan ke mobile berupa rekomendasi tontonan-tontonan ke TikTok. Kemudian mobile akan menampilkan saran TikTok atau video-video ke anak yang bisa dilihat oleh anak. Yang kedua ada sequence diagram like video. Untuk aktornya ada dua, orang tua dan anak, kemudian objeknya ada video service, like system, dan database. Di mana anak akan menonton video, kemudian video service akan menampilkan video yang bisa dilihat oleh anak. Kemudian, jika anak menyukai sebuah video, anak akan mengklik tombol like ke like system, kemudian like system akan mengupdate jumlah like ke database. Kemudian database akan mengkonfirm jumlah data terbaru. Kemudian like system akan menyuruh video service untuk merefresh video, data, dan menampilkannya untuk bisa dilihat oleh anak. Kemudian anak juga bisa menampilkan like video yang bisa dilihat oleh orang tua. Kemudian jika diperlukan, orang tua akan mengecek jumlah like pada video. Kemudian video service akan mengirimkan jumlah like terbaru pada sebuah video. Yang ketiga, ada sequence diagram komen. Ada dua aktor, yaitu orang tua dan anak, kemudian ada objeknya video system, di mana anak akan merequest video komen. Kemudian video system akan menampilkan komen terbaru pada sebuah video. Kemudian jika diperlukan ada kondisi alternatif, orang tua untuk mengawasi komen anaknya, orang tua bisa mereview komen pada sebuah video. Kemudian setelah itu, jika anak akan komen di sebuah video, anak akan mensubmit komen. Kemudian video system akan mengirim komen, jumlah komen terbaru setelah anak melakukan komentar. Kemudian setelah itu, video system akan mengupdate dan menampilkan
ke tampilan video anak. Yang keempat, ada sequence diagram menyimpan video. Terdapat dua aktor dan dua objek, di mana ada untuk aktornya orang tua dan anak. Kemudian untuk objeknya ada TikTok X dan Charlotte. Untuk objeknya ada other platform atau platform lain selain TikTok. Nanti anak akan melakukan mengklik set menu untuk menyimpan sebuah video yang akan anak itu simpan. Kemudian TikTok akan menampilkan set video yang telah disimpan oleh anak tersebut. Kemudian ada kondisi alternatif di mana si anak akan menyimpan sebuah video bukan dari aplikasi TikTok, melainkan anak akan menyimpan sebuah video ke galeri, di mana anak akan memilih video, kemudian mengklik share button, kemudian si TikTok Apps akan mengirimkan permintaan untuk orang tua menyetujui. Setelah itu, orang tua akan menyetujui pada video yang akan disimpan oleh anaknya. Kemudian, setelah persetujuan diterima, kemudian TikTok Apps akan menampilkan platform lain untuk menjadi tujuan penyimpanan video. Kemudian anak akan memilih tujuan dari penyimpanan video tersebut. Kemudian video tersebut sukses untuk disimpan. Selanjutnya ada sequence diagram share video, di mana ada aktor, anak, kemudian tiga objek yaitu aplikasi, server, dan database. Di mana aktor akan membagikan sebuah video, kemudian aplikasi akan merequest share akses dan menampilkan share akses ke server, kemudian server kemudian akan menampilkan share option ke aktor, kemudian aktor akan memilih item untuk membagikan. Setelah itu, aplikasi akan meneruskan sharing request ke database dan menyimpannya, dan server akan menyimpan sharing data. Setelah itu, database akan mengkonfirmasi jika video tersebut akan dikirim. Kemudian server akan men-share bahwa video yang akan dikirim telah sukses, kemudian aplikasi akan menampilkan share konfirmasi pada aktor. Selanjutnya ada sequence diagram mengalihkan mode ke TikTok for Kids, di mana ada aktor orang tua, kemudian ada objeknya, TikTok interface, setting service, dan TikTok Kids mode, di mana orang tua akan mengklik menu bar di halaman utama TikTok, kemudian TikTok interface akan menampilkan menu icon dan menu akun dan privasi. Kemudian setelah itu orang tua akan memilih fitur akun, kemudian TikTok interface akan menampilkan halaman akun, kemudian setelah itu orang tua akan mengklik alihkan mode ke mode anak. Kemudian setelah itu, TikTok interface akan mengaktifkan beralih ke mode anak. Setelah itu, TikTok interface akan mengirimkan dan mengaktifkan mode anak ke TikTok Kids mode. Setelah itu, TikTok Kids mode akan mengirim dan menyelesaikan aktivasi mode anak pada TikTok for Kids. Selanjutnya ada sequence diagram mengatur waktu, di mana ada aktor orang tua, kemudian untuk objeknya ada TikTok interface, screen time setting, dan screen time limit. Yang pertama, orang tua akan memilih atur waktu layar pada tampilan interface, kemudian
akan memilih alur waktu layar harian. Kemudian setelah itu, interface akan menampilkan waktu layar harian. Kemudian orang tua akan mengklik tetapkan waktu layar. Pilih waktu dan setel batas waktu dan klik berikutnya. Kemudian TikTok interface akan menyimpan pengaturan waktu layar yang telah ditentukan oleh orang tua ke screen time setting. Kemudian screen time setting akan mengkonfirmasi penyimpanan pengaturan waktu layar tersebut. Selanjutnya ada sequence diagram memantau aktivitas tontonan, di mana ada orang tua dan objeknya TikTok interface dan database. Di mana orang tua berada di halaman saran dan mengklik fitur profile. Selanjutnya, orang tua bisa mengklik menu bar dan memilih fitur pusat aktivitas. Selanjutnya, orang tua akan memilih pengaturan dan privasi pada tampilan layar. Kemudian, TikTok interface akan menampilkan pusat aktivitas. Dan kemudian TikTok interface akan mengambil data riwayat tontonan, pencarian, like, komen, dan ke database. Kemudian database akan mengirim data riwayat tontonan pencarian yang akan bisa dilihat oleh orang tua di tampilan layar TikTok. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram ya. Yang pertama itu ada bagian tabel user. Untuk atributnya ada username dan password. Untuk metodenya itu ada login dan logout. Lalu ada bagian tabel orang tua itu atributnya watch time limit. Lalu ada kids account untuk mengelola akun kids-nya atau anak. Lalu di metodenya ada switch to kids mode dan monitor activity center dan juga set watching time limit. Selanjutnya ada monitor activity tabel di sini untuk gunanya untuk memantau aktivitas anak ketika menonton atau menggunakan aplikasi TikTok for Kids. Di dalam atributnya ada activity log atau log activity, dan di metodenya itu ada get user activity dan juga generate report user. Lalu di bagian tabel kelas diagram anak ini ada atributnya save video, watch time, dan like count. Lalu untuk metodenya ada watch video, like video, save video, share video, dan comment video. Nah, di bagian kanan sebelah sini ada activity-nya, tabel activity yang di atributnya ada user, activity type, di dalamnya itu ada like, save, share, dan comment. Lalu untuk yang terakhirnya timestamp untuk mengatur tontonan anak. Nah, di bagian metodenya itu ada get activity untuk merekam activity sang anak ketika menonton atau menggunakan aplikasinya. Di bagian tabel video di sini terbagi dari ada 4 ya. Yang pertama ada tabel save, like, share, comment. Untuk save itu di sini atributnya ada save ID, video, user. Lalu untuk metodenya ada save video, remove video, dan skip. Nah, untuk like ini di atributnya ada like ID, video, user, dan timestamp. Nah, untuk di metodenya itu ada add like dan remove like. Di bagian share itu ada share ID untuk atributnya. Lalu ada video, user, dan share. Untuk metodenya itu ada share video. Nah, di bagian tabel kelas diagram yang terakhir di komen itu ada text, user, video untuk atributnya. Lalu untuk metodenya itu ada post comment dan delete comment. Lalu untuk selanjutnya di bagian bonita softwarenya, di sini ada 2 ya, anak dan orang tua. Yang pertama kita dimulai dari membuka aplikasi, lalu orang tua mengklik fitur profile.
Nah, di bagian di sini ada opsi yang pertama, ada memilih fitur mode anak. Jika belum dipindahkan ke mode anak, lalu di bawah sebelah sini ada memilih fitur aktivitas tontonan. Itu untuk melihat log activity yang sudah pernah tercatat di aplikasi ketika anak sudah menggunakan aplikasi TikTok for Kids tersebut. Nah, kita lanjut untuk dalam memilih fitur mode anak itu ada bisa orang tua bisa memilih menu pengaturan dan privacy, lalu mengklik menu akun, setelah itu memilih dan mengaktifkan fitur mode anak, lalu mengatur waktu tontonan harian. Nah, setelah itu di bagian anak ini menonton video yang di dalamnya ada like, share, komen, dan share yang tercatat ke dalam aktivitas log atau activity center. Nah, setelah menonton video tersebut, karena kalau misalkan waktunya sudah habis, sistem akan memberikan notifikasi waktu tontonan telah habis, lalu end atau keluar dari aplikasi otomatis. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain tampilan untuk penambahan fitur pada TikTok for Kids atau UI UX. Saya menggunakan Figma untuk mendesain. Kemudian di sini ada 5 frame, di mana ada membuka aplikasi, kemudian ada likes, comment, share. Yang selanjutnya ada mengalihkan mode TikTok for Kids. Kemudian ada mengatur waktu layar pemakaian TikTok. Kemudian yang terakhir ada memantau aktivitas tontonan. Kita langsung saja ke prototype untuk melihat bagaimana desain penambahan fitur TikTok for Kids. Tampilan awal ini dilakukan oleh orang tua. Orang tua bisa mengklik icon TikTok untuk membuka aplikasi TikTok. Selanjutnya, mengklik menu profile. Kemudian setelah itu, masuk ke akun dengan cara mengklik menu bar yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya, membuka pengaturan dan privacy. Kemudian kita ke akun untuk informasi lebih lanjut. Kemudian setelah itu, kita bisa mengalihkan akun ke mode anak dengan klik. Kemudian, klik beralih ke mode anak. Setelah itu, setelah beralih ke mode anak, orang tua juga bisa mengatur waktu harian TikTok. Kemudian, waktu layar harian. Selanjutnya, tetapkan waktu harian layar. Kita bisa menetapkan, orang tua bisa menetapkan waktu, apakah itu setiap hari atau khusus per hari. Kita coba untuk tetapkan batas yang sama setiap hari. Kita klik, kemudian kita memilih waktu. Ada beberapa tampilan waktu, ada 40 menit, 1 jam, 1 jam 40 menit, 2 jam. Kita memilih misal 1 jam atau 40 menit. Kemudian setelah itu klik berikutnya. Dan di sini sudah beralih ke mode anak. Kemudian si anak bisa melakukan like jika anak itu menyukai video yang sedang ditampilkan. Kita like. Kemudian anak juga bisa berkomentar di video yang sedang ditampilkan. Setelah itu bisa menyimpan. Di sini ada tampilan langsung pop-up untuk menyimpan video ke galeri. Kita klik dan otomatis video akan tersimpan ke galeri. Kita bisa lihat di menu bar paling atas ada tanda sedang mengunduh. Kemudian setelah itu kita klik ada jika terjadi
terdapat pop-up waktu Anda telah habis, berarti waktu yang telah ditetapkan orang tua telah habis. Kemudian kita klik OK dan beralih ke mode atau tampilan sebelumnya. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan dari UI UX pada penambahan fitur TikTok for Kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Mardika. Di sini saya akan mempresentasikan demo aplikasi yang berfokus pada penambahan fitur TikTok for Kids pada aplikasi TikTok. Di sini saya menggunakan Flutter sebagai framework untuk membuat aplikasinya, dan juga Android Studio sebagai emulatornya. Di sini langsung saja pertama-tama kita mengklik pengaturan akun dan mengalihkan ke akun mode anak untuk mengalihkan ke mode TikTok for Kids. Di sini kita sudah beralih ke mode anak. Lalu kita tinggal mengatur waktu layarnya, kita klik saja. Di sini saya akan mengatur waktu layar hariannya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik saja tetapkan waktu layar harian. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu tetapkan batas yang sama setiap hari dan tetapkan batas khusus hari. Di sini saya akan memilih yang pertama. Di sini kita juga bisa mengatur waktunya. Di sini saya pilih waktu 40 menit. Kita klik berikutnya. Lalu kita kembali saja. Lalu kita cek beranda apakah sudah berhasil. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil men-switch ke mode TikTok for Kids. Di sini fitur yang saya tambahkan yaitu ada play dan pause, fitur like, comment. Di sini kita bisa menampilkan komentarnya. Lalu untuk menyimpan videonya juga, ini bisa menyimpan video. Lalu yang terakhir ada share. Di sini juga bisa membagikan video tersebut ke orang lain. Lalu di sini saya menambahkan fitur swipe web video seperti ini. Nah, jika muncul pop-up seperti ini, berarti waktu yang diatur sudah habis. Kita klik OK saja. Kita pilih profil. Di sini ada fitur terakhir yang saya tambahkan, yaitu untuk memantau aktivitas tontonan yang berada di pusat aktivitas. Nah, di sini adalah statistik tontonan yang anak tonton selama minggu ini. Nah, waktu layar harian rata-rata yaitu 43 menit. Mungkin cukup sekian penambahan fitur di TikTok for Kids. Nah, di sini saya akan mempresentasikan backbox testingnya. Yang pertama ada navigasi button tab. Testnya tab icon beranda. Ekspektasinya saya berpindah ke halaman homepage, hasilnya berhasil. Lalu yang kedua navigasi button tab. Tesnya tab icon profile. Ekspektasinya saya berpindah ke halaman profile page, hasilnya berhasil. Lalu yang ketiga ada like video. Tap icon hati pada video, atasnya icon berubah merah. Jumlah suka bertambah, hasilnya berhasil. Komentar video, tap icon komentar, daftar komentar muncul, hasilnya berhasil. Yang kelima simpan video, tes icon bookmark, eksploitasi icon penuh video tersimpan, hasilnya berhasil. Lalu yang ketujuh video play atau pause, tap layar video, ekspektasinya video play atau pause, hasilnya berhasil. Yang ke-8 navigasi halaman profil, tap tombol melalui profil page, ekspektasinya pindah ke setting page, hasilnya berhasil. Lalu yang ke-9 navigasi ke sistem setting item, tesnya tap item di setting, ekspektasinya pindah ke halaman sesuai item, hasil berhasil. Yang 10 grid view di profil, scroll grid postingan, ekspektasi grid ditampilkan, scroll lancar, hasilnya berhasil. Yang ke-11 ada video swipe, tesnya swipe ke atas dan ke bawah, ekspektasi video berpindah, hasil berhasil. Yang ke-12 ada waktu layar, tap opsi waktu layar di setting, ekspektasi halaman pengetahuan waktu layar muncul, hasilnya berhasil.
Mungkin segitu saja presentasi yang saya sampaikan tentang demo aplikasi dan black box testingnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.